Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Selamat malam untuk Kak Marta, selaku asisten lab TTMM 2026, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas prinsip kerja beberapa instrumen analisis yang sering digunakan dalam kimia dan karakterisasi material, yaitu AAS, FTIR, UV-Vis, serta STA. Instrumen-instrumen ini sangat penting karena membantu kita mengetahui komposisi unsur, struktur molekul, konsentrasi zat, hingga stabilitas thermal material. Oke, sebelum kita masuk ke alat-alatnya, kita pahami dulu nih konsep dasarnya. Spektroskopi adalah teknik yang mempelajari interaksi cahaya dengan materi. Ketika cahaya mengenai sampel, cahaya dapat diserap atau dipancarkan, lalu menghasilkan spektrum yang menjadi ciri khas zat tersebut. Sedangkan untuk analisis thermal sendiri itu mempelajari bagaimana sih sifat material berubah saat suhu dinaikkan atau diturunkan. Misalnya nih, perubahan pada massa, energi panas, atau fase. Oke, next. Oke, yang pertama kita bahas tentang AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. AAS digunakan untuk menganalisis kadar logam. Prinsip kerjanya adalah atom bebas menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Semakin besar cahaya yang diserap, semakin tinggi juga nih konsentrasi logam dalam sampelnya. Biasanya sampel dipanaskan dengan flame atau furnace agar berubah menjadi atom bebas atau free atomic. Contoh aplikasinya sendiri itu ada analisis logam berat pada air limbah, uji kandungan mineral pada makanan, kontrol kualitas bahan bakar dan oli, analisis unsur jejak pada tanah dan tanaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. FTIR digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul dan gugus fungsi. Radiasi inframerah atau infrared menyebabkan ikatan kimia bergetar dan di setiap gugus fungsi menyerap pada frekuensi yang berbeda sehingga menghasilkan spektrum khas seperti sidik jari dan senyawa. FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy banyak dipakai untuk mengidentifikasi polimer, analisis senyawa organik, uji kemurnian obat, serta deteksi kontaminan atau kontaminasi pada suatu benda. Oke, untuk selanjutnya ini akan membahas tentang UV-Vis atau Ultraviolet Visible Spectroscopy atau Spectrometry. UV-Vis bekerja dengan mengukur penyerapan cahaya ultraviolet dan tampak oleh elektron dalam molekul. Ketika elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, terjadi penyerapan cahaya besarnya serapan ini sebanding dengan konsentrasi zat sesuai dengan hukum Beer-Lambert. Metode ini umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan, analisis protein atau DNA, serta monitoring reaksi kimia. Oke, berbeda sama sebelum-sebelumnya, sekarang kita akan membahas mengenai STA atau Simultaneous Thermal Analysis. Nah, STA ini tuh termasuk dalam analisis thermal. STA menggabungkan antara thermogravimetric analysis yang mengukur perubahan massa dan differential scanning calorimetry yang mengukur aliran panas secara bersamaan. Dengan metode ini, kita bisa mengetahui suhu degradasi, stabilitas thermal, serta transisi fase material. Aplikasinya banyak pada polimer, keramik, baterai, dan material komposit. Oke, sebagai kesimpulannya, setiap instrumen memiliki fungsi yang berbeda ya. Diketahui, AS untuk menganalisis unsur logam, FTI untuk identifikasi struktur molekul, UV-Vis untuk konsentrasi larutan, dan STA untuk sifat thermal material. Pemilihan metode tergantung pada tujuan analisis dan jenis sampelnya. Dengan memahami prinsip kerjanya, kita bisa memilih teknik yang paling tepat dan memperoleh data yang sangat akurat demi keberlangsungan engineering yang berdasarkan data. Oke, engineering the future through chemistry and characterization of material. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.